Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang pembentukan konsep, logika, dan pengambilan keputusan. Kelompok 3 terdiri atas yang pertama Abdul Majid Ahmad, Aminatul Zuri Awalini, Audrey Teza Damayanti, dan Becky Yasinda Permatasari. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pembentukan konsep. Definisi awal dari konsep yaitu penggambaran mental, ide, atau proses. Konsep didefinisikan dalam ciri-cirinya. Ciri-ciri yang digunakan adalah karakteristik suatu objek atau kejadian yang juga merupakan karakteristik objek atau kejadian yang lain. Pembentukan konsep digunakan untuk mengkategorikan objek yang mempunyai kesamaan dalam fungsi maupun struktur. Menurut Huss, Eget, dan Disi pada tahun 1981, konsep sebagai sekumpulan atau seperangkat sifat yang dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu. Sedangkan menurut Sulso tahun 1986, konsep menunjukkan pada sifat-sifat umum yang menonjol dari suatu kelas objek atau ide. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembentukan konsep adalah suatu proses pengompokan atau mengklasifikasikan sejumlah objek, peristiwa, atau ide yang serupa menurut sifat-sifat atau atribut nilai tertentu yang dimilikinya ke dalam suatu kategori. Misalnya, seseorang mengelompokkan sebuah meja, kursi, dan sofa ke dalam kategori perabot rumah atau furniture. Selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi dari asal katanya merupakan penggabungan atau menautkan sesuatu pada hal yang lain. Asosiasi merupakan teori tertua dan paling berpengaruh dalam pembentukan konsep. Disebut juga sebagai asosiasisme. Prinsip asosiasi menyatakan bahwa pembelajaran konsep merupakan hasil dari yang pertama, menguatkan pasangan tepat dari sebuah stimulus dengan respons yang mengidentifikasikannya sebagai sebuah konsep. Yang kedua, non-penguatan terhadap pasangan yang tidak tepat dari sebuah stimulus dengan respons untuk mengidentifikasikannya sebagai konsep. Pengujian hipotesis. Tahap awal pembentukan konsep adalah memilih hipotesis atau strategi yang konsisten dengan objek yang ingin kita ketahui. Nah, dalam pembentukan konsep terdapat beberapa subtipe untuk menyertakan pemindaian dan pemusatan. Yang pertama ada pemindaian simultan, dimulai dengan seluruh hipotesis dan mengeliminasi yang tidak dapat dipertahankan. Yang kedua ada pemindaian berturut-turut, dimulai dengan hipotesis tunggal, kemudian mengembangkannya jika berhasil, dan bila tidak berhasil dapat menggantinya dengan hipotesis lain berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga ada pemusatan konservatif, dengan memformulasikan hipotesis, kemudian memilih kejadian positif sebagai fokus, lalu membuat urutan penyusunan kembali dengan mempertahankan yang mana menjadi positif dan yang mana menjadi negatif. Logika. Kita tentunya sering mendengar kata logika dalam keseharian hidup kita. Logika merupakan sebuah ilmu berpikir. Berpikir dan logika telah menjadi subjek spekulasi untuk waktu yang lama. Ribuan tahun silam, Aristoteles memperkenalkan suatu sistem penalaran atau validasi argumen yang kemudian disebut sebagai silogisme. Sebuah silogisme mempunyai 3 langkah. Yang pertama, premis mayor. Yang kedua, premis minor, di mana pengertian premis adalah pernyataan, dan yang ketiga adalah konklusi. Di sini terdapat sebuah contoh, di mana mayor premisnya yaitu all men are mortal. Semua laki-laki adalah makhluk hidup. Mortal atau makhluk hidup sebagai predikat dan man sebagai middle term. Minor premisnya yaitu Socrates is a man. Socrates adalah laki-laki, di mana Socrates sebagai subjek dan man tetap sebagai middle term. Conclusion, therefore, Socrates is mortal.
Kesimpulannya, jadi Socrates adalah makhluk hidup. Socrates sebagai subjek. Nah, konklusi didapatkan apabila premis-premisnya sudah valid atau bentuknya sudah benar. Jadi ketika premisnya sudah valid atau benar, maka konklusi yang didapatkan juga akan benar. Dengan demikian, akan sangat mungkin untuk menggunakan logika silogistik sebagai validasi argumen. Nah, yang selanjutnya ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang menghasilkan konklusi kita sendiri. Atau dengan definisi umumnya, penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan informasi baru berdasarkan informasi lama yang tersimpan di dalam ingatan. Menurut Johnson Laird, ada 4 kemungkinan dalam studi ilmiah tentang logika deduktif, yaitu yang pertama, kesimpulan relasional, yaitu berdasarkan perangkat logis dari hubungan sebagai lebih dari, di sebelah kanan dari, dan setelah. Yang kedua, kesimpulan preposisional, yaitu berdasarkan negasi dan dalam koneksi seperti jika, atau, dan. Yang ketiga, silogisme, yaitu berdasarkan pasangan premis yang masing-masing berisi pemberi sifat tunggal seperti seluruh atau sebagian. Yang keempat, menjumlahkan kesimpulan kuantitatif, yaitu berdasarkan pada premis yang berisi lebih dari satu kesimpulan. Sebagai contoh, yang ada pada buku Psikologi Kognitif halaman 407. Jika Bill lebih tinggi dari Jeff dan Jeff lebih pendek dari Ryan, apakah Bill lebih tinggi dari Ryan? Jika contoh di atas dikaitkan dengan beberapa kemungkinan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan relasional. Jika dikaitkan dengan contoh, maka kita harus memakai logika lebih dari. Yang kedua, kesimpulan preposisional. Jika dikaitkan dengan contoh, kita mungkin akan memfrasakan kembali kalimat jika Bill lebih tinggi. Satu alat yang digunakan untuk meneliti penalaran deduktif ini adalah silogisme. Silogisme yaitu sebuah argumen yang terdiri dari 2 pernyataan dan 1 kesimpulan. Yang selanjutnya ada penalaran silogistik. Dalam penalaran silogistik ini ada bentuk dan isi. Bentuk merupakan sebuah keadaan yang dihasilkan dari bentuk argumen, seperti dengan bentuk diagram Venn yang ada pada buku halaman 410. Ilmuwan pendahulu yaitu Chapman and Chapman, Sells, Woodward and Sells memeriksa kesalahan yang dibuat dalam penalaran silogistik ini sebagai konsekuensi dari keadaan atau atmosfer yang dihasilkan dari bentuk argumen. Setelah bentuk argumen sudah diketahui, maka akan muncul efek atmosfer. Efek atmosfer adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu argumen berdasarkan bentuknya. Menurut Johnson Laird dan koleganya, bentuk silogisme ini memiliki pengaruh kuat pada kesimpulan yang ditarik. Contohnya bisa dilihat di buku halaman 411. Selanjutnya, setelah ada bentuk, maka ada isi. Isi bisa mempertahankan bentuk argumen sambil mengubah isinya. Contohnya ada di halaman 413. Jika premis dari silogisme-silogisme itu benar, maka kesimpulannya juga akan benar. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada penalaran induktif. Dalam penalaran induktif, sebuah kesimpulan biasanya dinyatakan secara implisit atau eksplisit dalam suatu pernyataan. Dalam konteks penalaran induktif, keputusannya itu berdasarkan pada pengalaman masa lalu, dan kesimpulannya berdasarkan apa yang sedang dirasakan sebagai pilihan terbaik dari sejumlah alternatif. Contohnya bisa dilihat di buku. Tversky menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan, kita memilih alternatif dengan cara mengeliminasi pilihan yang kurang menarik itu secara bertahap. Ia menyebutnya ini sebagai eliminasi oleh aspek.
Pengambilan keputusan di dunia nyata. Di dunia nyata, tempat kita semua hidup, biasanya kita terlibat dalam percakapan yang mungkin termasuk argumentasi. Salah satu cara argumen dapat diuraikan adalah untuk mengidentifikasi komponen struktural yang mendasarinya, seperti yang dilakukan oleh Rips dan rekan-rekannya pada tahun 1998, di mana komponen dialog argumentatif biasanya terdiri dari pernyataan, kadang diikuti konsesi, permintaan pembenaran, atau bantahan. Bantahan juga dapat diikuti oleh konsesi atau bantahan berikutnya, dan seterusnya. Berikut ini beberapa pertimbangan mengapa beberapa orang memiliki cara yang salah dalam logical analysis. Yang pertama, kekeliruan reifikasi atau the fallacy of reification. Reifikasi sendiri merupakan kekeliruan ambiguitas yang memperlakukan hipotesis atau metafora sebagai suatu hal yang nyata. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan jenjang sarjananya dan berkata, universitas ini tidak ingin memberiku gelar sarjana. Dia berasumsi bahwa universitas bertindak sebagai individu yang menyebabkan ia kesulitan dalam menyelesaikan studinya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bisa saja disebabkan oleh hal-hal lain. Yang kedua, ad hominem arguments. Singkatnya, ad hominem merupakan argumen yang menyerang karakter seseorang, bukan berdasarkan substansi atau isi argumen yang sebenarnya. Sebagai contoh, seorang politisi bisa saja menyajikan ide dan argumen yang brilian, namun ditolak oleh banyak orang, bukan karena ide-ide itu, melainkan karena karakter moral dari politisi tersebut. Yang ketiga, argument that appeal to force and power. Argumen ini didasarkan pada paksaan dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau sebuah kelompok tertentu yang kemudian digunakan sebagai dasar berargumen. Sebagai contoh, Amerika Serikat dibenarkan memasuki perang Vietnam karena dianggap sebagai suatu bangsa yang perkasa dan memiliki kekuatan. Yang keempat, appeal to authority or fame. Singkatnya, argumen ini diberikan atas dasar otoritas dan ketenaran seseorang atau sekelompok orang tanpa mempertimbangkan data-data valid mengenai informasi tersebut. Sebagai contoh, seorang pakar ekonomi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik pada tahun 2020. Banyak orang mungkin akan percaya dikarenakan ia punya otoritas dan keahlian di sana. Namun kita perlu melihat data lain untuk memastikan argumen tersebut benar atau tidak. Yang kelima, the majority must be right argument. Kesalahan logis ini sudah sangat sering terjadi. Jika kebanyakan orang melakukan sesuatu, itu pasti benar. Semua orang melakukannya, maka itu benar dan dapat dipercaya. Padahal mungkin belum tentu. Yang terakhir adalah strawman argument atau bisa dikatakan argumen manusia dijerami, di mana kesesatan atau kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja salah merepresentasikan posisi argumen orang lain dan menyerangnya seakan-akan itu pandangan lawan diskusi yang sebenarnya itu hanyalah kesalahan pengamatan persepsi dari orang tersebut. Yang berikutnya adalah dukungan neuroscience kognitif. Studi ilmiah mengenai hubungan antara bagian otak dan penalaran serta pemikiran umumnya merupakan kajian ahli syaraf. Namun, belakangan ini ahli psikologi kognitif juga melakukan banyak penelitian mengenai hal yang berhubungan dengan bagian otak dan pemikiran. Sebuah tes diagnostik yang disusun oleh ahli syaraf telah dilakukan dengan tujuan melakukan penilaian terkait neuropsikologis. Dalam tes yang disebut The Wisconsin Card ini, pasien diminta untuk menyortir kartu dan menempatkannya di bawah salah satu dari 4 kartu target dan tidak diberitahu mengenai aturan penyortirannya. Setelah menemukan aturan yang benar, pasien lalu diinstruksikan untuk mengubah aturan yang semula. Tes ini dilakukan untuk melihat apakah orang tersebut dapat dengan cepat menemukan aturan yang benar dalam menyortir kartu, dan yang kedua untuk melihat apakah pasien tersebut cukup fleksibel untuk meninggalkan aturan sebelumnya dan menemukan aturan yang baru. Selanjutnya adalah kerangka keputusan. Frame atau kerangka keputusan menurut Tversky dan Kahneman pada tahun 1981 merupakan suatu pengambil keputusan tentang tindakan hasil kemungkinan yang terkait dengan pilihan tertentu. Kerangka yang diadopsi oleh seorang yang akan mengambil keputusan banyak dipengaruhi oleh perumusan masalah serta norma kebiasaan dan karakteristik pribadi individu. Para peneliti telah menyimpulkan betapa kuatnya sebuah bingkai atau frame dapat menentukan kesimpulan yang dicapai oleh individu yang pada dasarnya diberikan fakta yang sama, tetapi dalam konteks yang berbeda.
Efek dari berbagai frame ditunjukkan dalam contoh berikut. Diandaikan sebuah wabah penyakit akan menyerang sebuah negara yang diperkirakan akan membunuh sekitar 600 orang. Dua kebijakan untuk mengantisipasinya akan diusulkan dengan asumsi sebagai berikut. Jika kebijakan A diambil, maka 200 orang akan selamat. Dan jika kebijakan B diambil, maka ada kemungkinan sepertiga dari 600 orang akan selamat dan 2/3 sisanya kemungkinan tidak terselamatkan. Dari hasil analisis data, ditemukan bahwa mayoritas memilih kebijakan A 72% dan sisanya memilih keputusan B sekitar 28%. Pilihan untuk menyelamatkan 200 nyawa lebih menarik daripada harus mengambil kebijakan yang lebih beresiko, walaupun kita tahu bahwa kedua kebijakan ini sama-sama menyelamatkan sekitar 200 nyawa. Mengukur kemungkinan atau probabilitas. Pada studi yang dilakukan oleh Tversky dan Kahneman pada tahun 1973 dan 1981, menyatakan bahwa terkadang seseorang akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang buruk jika mereka mengambil keputusan berdasarkan masa lalu. Dalam eksperimennya, mereka memberikan 3 pertanyaan. Pertama, apakah kata-kata dalam bahasa Inggris yang berawalan K lebih banyak daripada kata-kata yang huruf ketiganya adalah K? Yang kedua, manakah yang cenderung lebih besar dalam menyebabkan kematian, kanker payudara, atau diabetes? Ketiga, apabila sebuah keluarga terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita, urutan kelahiran manakah yang lebih mungkin terjadi? BBBGGG atau BGGBGB? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, kita perlu menggunakan heuristik. Heuristik yaitu prosedur sederhana dalam membuat keputusan atau jalan pintas mental yang kita gunakan agar lebih cepat dan sedikit menggunakan effort atau usaha dalam mengambil keputusan atau menarik kesimpulan. Heuristik terbagi menjadi 2, yaitu heuristik ketersediaan atau availability heuristic dan heuristik keterwakilan atau representativeness heuristic. Pada jawaban nomor 1 dan 2, kita akan menggunakan heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan ialah menilai berdasarkan kemudahan strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah informasi dapat dimunculkan dari pikiran. Pada jawaban nomor 1, sebagian besar dari kita akan memilih kata dengan awalan huruf K lebih banyak daripada kata yang huruf K-nya terletak pada urutan ketiga. Ini disebabkan karena kita memikirkan kata yang diawali huruf K terlebih dahulu, lalu memikirkan kata yang huruf ketiganya K. Mengapa demikian? Karena ketersediaan kata dengan awalan K lebih banyak dan lebih sering kita dengar daripada kata dengan huruf K di urutan ketiga. Pertanyaan nomor 2 dibuktikan dengan penelitian Frischhoff dan Lichtenstein pada tahun 1977 dalam menghitung error pengetahuan sehari-hari. Mereka meminta seseorang untuk mengukur probabilitas relatif dari 41 penyebab kematian. Partisipan diberi 2 penyebab kematian dan diminta untuk menilai manakah yang lebih memungkinkan dalam menyebabkan kematian. Hal-hal yang sering dipublikasi dalam media tentang penyebab kematian seperti kecelakaan, kanker, dan tornado dinilai sebagai penyebab kematian yang besar daripada penyakit-penyakit yang jarang dipublikasi seperti jantung atau stroke. Jadi, kebanyakan jawaban kita di nomor 2 adalah kanker payudara, karena kita lebih sering mendengar kematian akibat kanker dibandingkan diabetes. Selanjutnya yaitu heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan ialah menilai berdasarkan kemiripan strategi untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan sejauh mana stimulus atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimulus atau kategori lain. Ada 2 faktor yang mempengaruhi heuristik keterwakilan, yaitu kesamaan dan acak. Kesamaan bisa digunakan ketika menilai keterwakilan dari sebuah peristiwa baru atau asing. Hal ini disebabkan oleh memori yang telah tersimpan bertemu dengan stimulus baru, sehingga sesuatu yang baru itu akan digolongkan sama apabila mirip dengan informasi yang tersimpan dalam memori. Contohnya, seseorang yang melihat berita tentang kecelakaan pesawat akan menghindari penggunaan pesawat terbang karena faktor kesamaan. Mereka berpendapat bahwa ketika saya naik pesawat, maka saya akan mengalami hal yang sama. Selanjutnya yaitu acak. Acak memengaruhi keterwakilan karena hal-hal yang tampaknya tidak berurutan dianggap lebih mungkin terjadi. Contohnya, pada pelemparan koin, kejadian acak seperti gambar acak bunga, angka lebih mungkin terjadi daripada berurutan bunga, bunga, bunga. Pada jawaban nomor 3, kita menggunakan heuristik keterwakilan dengan faktor acak. Sebagian jawaban kalian adalah BGGBGB. Mengapa? Karena urutannya acak dianggap lebih mungkin terjadi dibanding berurutan. Teorema Bayes dan pengambilan keputusan. Metode Bayes merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dalam bentuk probabilitas, yang nantinya akan memunculkan nilai harapan sebagai dasar pengambilan keputusan. Teori ini juga digunakan untuk mengukur suatu peluang dari setiap keputusan yang diambil. Ditemukan oleh Thomas Bayes pada tahun 1763. Ilustrasi penggunaan teorema Bayes adalah sebagai berikut.
kamu baru saja putus dengan pacarmu, dan kamu berjanji untuk tidak akan menemuinya lagi. Beberapa bulan kemudian, temanmu yang ternyata juga teman mantanmu mengundangmu ke pesta. Keputusanmu untuk pergi tergantung pada peluang seberapa besar kemungkinan mantanmu juga datang. Setelah mempertimbangkan situasi, kamu menyimpulkan bahwa mungkin saja temanmu tidak mengundang mantanmu ke pestanya, karena pengalaman masa lalu dengan situasi saat ini mirip. Dulu, temanmu tidak mengundang mantanmu ke pestanya, sehingga kamu menghitung kemungkinan jika mantanmu datang dan bertemu dengan mantanmu di pesta nanti adalah misal saja 1 dari 20. Hipotesis secara matematikanya adalah P menunjukkan peluang, H menunjukkan hipotesis, dan E menunjukkan bukti. Hipotesis didasarkan pada dua hal. Yang pertama, probabilitas prior, yang merupakan peluang sebuah kejadian akan muncul lagi jika diberikan dalam kondisi yang sama seperti ketika pengalaman masa lalu dengan situasi saat ini yang kamu hadapi mirip. Dulu, temanmu tidak mengundang mantanmu ke pestanya, sehingga kamu menganggap bahwa sekarang temanmu pun juga tidak akan mengundang mantanmu ke pesta. Yang kedua yaitu probabilitas kondisional atau peluang yang terkondisi, yang merupakan peluang untuk menimbang informasi baru dengan informasi sebelumnya. Peluang informasi baru akan dikatakan benar jika hipotesisnya benar. PH yang merupakan hipotesis peluang mantanmu datang ke pesta adalah 1/20 atau sebesar 5%. Dan PH aksen yang merupakan peluang mantanmu untuk tidak datang ke pesta adalah sebesar 19 dari 20 jika dalam rumus disebutkan 19/20 atau 95%. Selanjutnya kamu memutuskan untuk pergi saja ke pesta. Sesampainya di tempat parkir, kamu melihat mobil BMW yang mirip dengan mobil mantanmu terparkir di sana. Kamu lalu menghitung peluang bahwa mobil itu milik mantanmu, dengan peluang temanmu mengundang mantanmu ke pestanya. Ini merupakan contoh probabilitas kondisional. Dalam hal ini, kamu mengasumsikan bahwa mobil itu memiliki peluang kemiripan 90% dengan mobil mantanmu. Dengan 10% sisanya, bisa jadi mobilnya sudah dijual, disewakan, atau dipinjam orang lain. Menurut teorema Bayes, kombinasi peluangnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sehingga, kemungkinan kamu bertemu dengan mantanmu adalah 1 dari 3. Pembuatan keputusan dan rasionalitas. Selaras dengan pemikiran silogisme bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional meskipun dikelabui oleh argumen yang salah, teori ini juga didukung oleh penemuan Tversky dan Kahneman yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir rasional secara sempurna. Namun, terdapat kritik dari L.T. Kahn tahun 1981 tentang penemuan ini. Ia menyatakan bahwa, pertama, rasionalitas harusnya dilakukan oleh orang-orang secara umum, bukan berdasarkan eksperimen laboratorium yang dibuat untuk mengilustrasikan pengambilan keputusan sehari-hari dan tidak relevan pada kenyataannya. Kedua, tidak ada alasan bahwa seorang bisa menjadi seorang ahli di bidang hukum kemungkinan dan hukum statistika dalam sebuah percobaan. Ketiga, hukum sistem logis dan rasionalitas tidak relevan dengan perilaku manusia sehari-hari. Contohnya adalah pada teorema Bayes. Kemungkinan untuk bertemu sang mantan adalah 0,32. Jika saya menjadi orang yang menghindari mantan saya tidak akan menggunakan penghitungan 0,32. Saya akan memilih untuk menjauhinya bahkan 100 mil dari dia. Pembuatan keputusan. Melanie Cohen dan temannya berdebat tentang apakah pembuatan keputusan yang melibatkan perilaku dan aktivitas otak dapat berpengaruh dalam perilaku maladaptif. Pada penelitiannya, Melanie Cohen meminta partisipan untuk memainkan permainan computerized gambling card game sambil dipindai menggunakan PET scan. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Permainan ini dilakukan dalam 2 ronde, dan partisipan kelompok eksperimen harus aktif dalam memutuskan pilihan kartu menang dan kalah. Setelah ronde kedua selesai, mereka mampu memahami bahwa dari 4 kartu itu ada 2 kartu yang memberikan keuntungan yang lebih. Partisipan dari kelompok kontrol melakukan ronde dan game yang sama, namun mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih kartu, dalam artian dipilihkan oleh peneliti. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas otak pada korteks prefrontal orbital dan dorsolateral, singulasi arteriol, insula, korteks parietal inferior-thalamus sebelah kanan, dan cerebellum sebelah kiri bekerja saat membuat keputusan pertama kali atau pada ronde pertama. Sedangkan untuk aktivitas otak pada area asosiasi sensori motor dan amigdala sebelah kiri terjadi ketika partisipan mencoba menebak kartu. Dan aktivitas otak area memori seperti hipokampus, singulasi posterior, dan area kontrol motor seperti striatum dan cerebellum bekerja ketika membuat keputusan yang telah mendapatkan data atau informasi atau mengetahui kartu di ronde kedua. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.